semuanya, perkenalkan nama aku Nima Andini dari Politeknik Negeri Bali, jurusan akuntansi, prodi akuntansi perpajakan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penginputan data SPT Badan atau SPT 1771 ke ESPT Badan 1771. Nah, seperti yang kalian gambar di sini, ESPT-nya seperti ini ya. Nah, pada penginputan kali ini saya menggunakan kasus PT Pesona Bali dan koreksi fiskalnya, yang dimana saya sudah menghitungnya terlebih dahulu dengan menggunakan Excel dan menghitung juga PPh terutangnya. Nah, pasti kalian pada penasaran kan bagaimana sih cara penginputan ke ESPT Badan 1771? Yuk, kita simak. Baik, langkah yang pertama itu adalah kalian harus membuka dulu aplikasi ESPT-nya, yang dimana pada video kali ini saya menggunakan ESPT yang tahun 2010 ya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya kita mengkonekkan database-nya. Kita pilih yang database 1771 ini, yang nomor 2 ya teman-teman ya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul login seperti ini ya teman-teman. Nah, dimana username-nya itu kita menggunakan administrator dengan password 123. Oke, kita klik OK. Nah, jika sudah muncul kata logout di atas ini ya teman-teman ya, maka dia sudah login ya teman-teman ya. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah login dan mengisi NPWP atau profil wajib pajaknya, maka nanti kalian yang baru pertama kali akan muncul profil pajak wajib pajak seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya sudah input sebelumnya. Kalian tinggal isi sesuai dengan kasus kalian atau bisa menggunakan juga contoh kasus PT Pesona Bali, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, dan seterusnya. Lalu yang di halaman kedua ini jangan lupa juga diisi pimpinan perusahaan, pejabat penandatangan, dan kuasa penandatangan jika memakai kuasa. Lalu kita tutup. Oke, selanjutnya kita men-setting yang dimana pada PT Pesona Bali ini menggunakan tahun pajak 2021, yang dimana harus men-setting dulu tarif PPh badannya teman-teman ya, yang dimana kalau misalkan sebelumnya itu 25, kita ubah menjadi 22 tarif PPh badan maupun tarif angsuran pasal 25-nya 22%. Kita klik simpan. Nah, setting tarif sudah berhasil disimpan ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita ke program yang dimana teman-teman yang baru pertama kali bisa memilih buat SPT baru dengan memilih tahun pajaknya teman-teman ya. Lalu jika yang sudah pernah, mungkin seperti saya yang sebelumnya sudah menginput, itu tinggal membuka pilihan buka SPT yang ada, lalu memilih yang ini, tahun pajak 2020, lalu kita klik buka. Nah, di sini kita tidak ada pembetulan ya teman-teman ya, dengan kita klik buka SPT untuk diedit kembali atau direvisi kembali. Kita klik OK, maka sudah terbuka ya teman-teman ya. Nah, jika sudah kalian membuka atau membuat SPT-nya, maka akan kita klik pilihan SPT PPh, yang dimana ini sudah langsung muncul ya teman-teman ya, pada lampiran khusus, lampiran 1-6, SPT PPh wajib pajak yang induk, dan transkrip elemen laporan keuangan, dan daftar setoran pajak. Oke, pada kasus PT Pesona Bali ini yang merupakan jenis usaha perdagangan, kita menggunakan laporan laba rugi ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, ini sudah lengkap juga dengan kredit pajaknya, seperti itu. Baik, langkah yang pertama pada kasus PT Pesona Bali ini adalah yaitu kita mentranskrip dulu kutipan elemen laporan keuangannya, yang seperti saya tunjukin di gini ya, di layar ini, di video ini. Nah, kita menggunakan laba rugi ya teman-teman ya, seperti ini. Dimasukkan penjualan bersihnya, pembelian, dan seterusnya teman-teman ya, sesuai dengan laporan keuangannya ini. Nah, jika sudah teman-teman klik simpan, kita tekan yes. Nah, maka data berhasil disimpan ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya itu adalah kita beralih ke lampiran khususnya teman-teman, yang di sini ada daftar cabang utama perusahaan, penyusutan, dan seterusnya teman-teman ya.
Tetapi pada kasus kali ini hanya menggunakan daftar penyusutannya aja sesuai dengan informasi yang pada kasus PT Pesona Bali ya teman-teman ya. Nah, di sini terdapat satu harta atau satu penyusutan, yaitu harta berwujud dengan kelompok 1 dengan nama mesin kantor, yang dimana tahun perolehannya itu bulan Desember 2020 dengan harga perolehan 3,6 miliar dan nilai sisa bukunya juga 3,6 miliar. Dan metode yang digunakan pada penyusutan ini adalah dari komersial maupun fiskalnya, yaitu garis lurus dengan penyusutan fiskalnya 75 juta ya teman-teman ya. Nah, maka jumlah penyusutan fiskal ini adalah sebesar 75 juta dan penyusutan komersialnya adalah 50 miliar sesuai dengan kasus ini ya teman-temannya yang saya akan tampilkan di video. Lalu ini kita selisihkan, mendapatkan selisih yang dimana langsung otomatis ke formulir 1771 yang lampiran 1 ya teman-teman ya, yaitu sebesar 25 juta. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan harta atau penyusutan lainnya, kalian bisa klik baru dan kalian isi semuanya sesuai dengan contoh kasus kalian ya. Jika sudah, kalian klik simpan. Oke. Nah, jika sudah, kita beralih lampiran selanjutnya, yaitu ke lampiran 6 ya teman-teman ya, di mana daftar pernyataan modal pada perusahaan afiliasi dan sebagainya. Nah, pada kasus PT Pesona Bali ini terdapat penyertaan modal pada PT Laba-Laba yang dimana jumlah penyertaan modalnya 1 miliar ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lain juga penyertaan modalnya ada lebih dari 1, kalian bisa klik baru. Lalu ini ada pilihan dalam negeri maupun luar negerinya teman-teman ya. Kalian isi sesuai dengan informasi yang di sini atau informasi kasus kalian. Oke, kita beralih ke lampiran selanjutnya, yaitu lampiran ke-5. Nah, yang dimana ada daftar pemegang saham dan susunan pengurusnya ya teman-teman ya. Nah, pada PT Pesona Bali ini ada 3 orang, namun jika di kasus kalian itu lebih dari 3 orang, kalian bisa klik baru ini ya teman-teman ya. Lalu mengisi datanya sesuai dengan jumlah yang disetornya. Nah, pada PT Pesona Bali ini Santi berjabat sebagai presiden komisaris dengan jumlah yang disetor itu 3 miliar. Lalu Hani itu sebagai komisaris itu menyetor modal sebesar 2 miliar dan Nanidi sebagai direktur itu menyetor sejumlah 5 miliar ya teman-teman ya. Nah, jika sudah, kita tutup saja. Nah, selanjutnya itu ada lampiran ke-4. Itu tentang penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, penghasilan PPh final ini ada dari PT Pesona Bali ini ada 2 ya teman-teman ya, yaitu tentang bunga deposito dan penghasilan persewaan tanah atau bangunan. Nah, untuk soal yang lebih jelas saya tempel di sini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada halaman kedua yang dimana penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu dimana PT Pesona Bali ada hibahnya yaitu sebesar 100 juta, mohon maaf, 100 juta dan saya akan tampilkan detail kasusnya seperti ini. Oke. Jika sudah, teman-teman tinggal klik simpan. Oke, selanjutnya kita beralih ke lampiran 3 ya teman-teman ya, kredit pajak dalam negeri. Nah, teman-teman yang baru menginput itu bisa klik baru. Dan namun yang sudah, karena ini sebelumnya saya sudah dapat menginput ya teman-teman, kita tinggal klik cari. Nah, yang dimana ini keluar 3 kredit pajak dalam negeri ya teman-teman ya. Itu ada Bendaharawan Dis Pariwisata, ini typo ya teman-teman ya, mohon maaf. Dan ini Bea Cukai dan PT Squid. Yang dimana Bendaharawan ini jenis penghasilannya itu pembelian barang, dan Bea Cukai itu nilai impor, dan PT Squid itu sewa dan penghasilan lainnya. Jika sudah, kita tutup.
kita beralih ke SPT selanjutnya, lampiran kedua. Nah, ini merupakan lampiran kedua ini merupakan perincian harga pokok penjualan yang dimana kita bisa ambil dari laporan laba rugi sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti saya akan taruh di sini. Oke, ini dimasukkan saja sesuai dengan jenis dan jenis biayanya ya teman-teman ya. Nanti jikalau sudah teman-teman input, nah maka dia akan otomatis terjumlah sendiri ya teman-teman ya, dan menghasilkan hasil sendiri juga. Nah, jika kalian sudah menginputnya, jangan lupa klik simpan dan kita tekan yes. Oke, data berhasil disimpan ya. Selanjutnya kita beralih ke perhitungan penghasilan neto fiskal. Nah, perhitungan penghasilan neto fiskal ini sebelumnya juga saya di awal juga saya sudah bilang ya teman-teman ya, saya sudah menghitungnya secara Excel. Nanti saya input di sini. Ini bisa kalian input tentang penghasilan neto komersial dalam negerinya sesuai kasus kalian, atau menggunakan kasus PT Pesona Bali yang sama dengan video kali ini. Lalu ini juga penyesuaian fiskal positifnya saya akan tempel yang lebih jelas di sini. Lalu ini juga negatifnya juga sudah saya input ya teman-teman ya. Nanti saya juga akan tempelkan di dalam sini. Oke, jika teman-teman sudah menginputnya, jangan lupa klik simpan dan yes. Oke, data berhasil disimpan. Kita tutup. Baik, selanjutnya itu langkah terakhir teman-teman ya pada SPT PPh badan, yaitu SPT induknya. Kita klik SPT PPh wajib pajak badan, yang dimana ini merupakan SPT induknya teman-teman ya. Nah, dimana kalau misalkan pada kasus kalian itu melakukan pengauditkan, kalian bisa klik di audit dengan opini akuntan yang sesuai dengan kasus kalian. Jika tidak, kalian bisa mengklik tidak di audit ini. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke bagian A sampai C, yang dimana ini kotak oranye ini dimana dia sudah dihitung secara otomatis ya teman-teman ya, yang dimana diambil dari lampiran-lampiran yang sebelumnya sudah kita isi. Lalu itu untuk PPh terutangnya kita pada PT Pesona Bali ini menggunakan tarif PPh pasal 31E, yang dimana sudah menghitung sendiri ya teman-teman sebelumnya, yang seperti di gambar ini, yang dimana PPh terutang yang sudah dihitung kita tinggal input saja ke dalam ini sejumlah 57.584.266. Nah, di sini dan lalu untuk ke bawahnya itu sudah otomatis terisi ya teman-teman ya. Lalu kita pindah ke bagian C dan D, yang dimana pada PT Pesona Bali ini terdapat PPh pasal 25 bulanan 25 juta seperti di gambar ini, dan STP-nya 2,5 juta rupiah. Nah, sehingga menemukan hasil PPh yang lebih bayar sebesar 6.315.734, yang dimana nanti kelebihan ini PT Pesona Bali akan direstitusikan. Nah, selanjutnya bagian E sampai G, yang dimana itu ada angsuran PPh untuk tahun selanjutnya teman-teman ya, atau tahun berjalan, yang dimana dasar perhitungannya itu saya menggunakan 243 juta, yang dimana ini sudah otomatis terisi dengan tarif PPh terutang itu 47.757.600. Nah, ini juga sudah terisi otomatis, yang dimana PPh pasal 25-nya kita 3.979.800. Nah, sebelumnya juga kita sudah isi PPh final dan penghasilan bukan objek pajak yang pada lampiran 4. Itu PPh finalnya sudah terinput otomatis ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada di bagian H, yang dimana kita hanya melampirkan transkrip kutipan elemen laporan keuangan dan daftar penjusutan amortisasinya teman-teman ya. Lalu penandatanganan SPT-nya itu melalui wajib pajak, jika melalui kuasa pilihlah kuasa, dan tanggal lapor SPT-nya tanggal 30 April 2020.
kita klik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, jika teman-teman ingin mencetak, kita klik saja pilihan cetak ini. Nah, jika sudah mengklik pilihan cetak tadi, maka akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. SPT yang sudah kita isi sebelumnya. Ini yang halaman pertama, ini yang halaman kedua, ini yang halaman ketiga, dan halaman keempat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah tadi cara penginputan SPT 1771 Bandan ke dalam ESPT. Semoga apa yang saya sayangkan ini bermanfaat bagi kalian ya teman-teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.